Selamat malam teman-teman yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Malam hari ini sebelum kita tidur seperti biasanya di jam-jam 9 atau jam 10 kami ingin membagi sesuatu untuk teman-teman Facebook sebelum tidur, supaya ketika tidur yang masuk di alam bawah sadar itu, yang masuk dalam pikiran, hati adalah firman Tuhan, bukan tulayang-layang. Iya toh. Nah, jadi alangkah bagusnya ketika tolong semua istirahat malam hari ini, firman Tuhan yang ada petompe pikiran, firman Tuhan yang ada petompe otak, petompe hati, bukan marah, bukan dendam, bukan ya. Nah, oke. Seperti saya janjikan tadi sore, tema firman Tuhan malam hari ini ialah tentang bagaimana Tuhan itu memperhatikan kita itu, termasuk di hal-hal yang kecil ya. Jadi Tuhan itu, dia itu mau memperhatikan kita. Dia memberikan kita aturan-aturan, dia memberikan kita hukum-hukum ya. Bahkan aturan-aturan itu sampai di hal-hal yang kecil ya. Misalnya hukum Taurat ada berapa poin? Ada berapa hukum Taurat? Yang orang cuman tahu, yang orang cuman hafal berapa? 10 toh? Nah, padahal hukum Taurat itu ada 600-an lebih. Ya. Jadi yang cuman top 10 hukum Taurat, ya kan? 10 hukum Taurat. Tetapi ada hukum-hukum lain. Ada peringatan-peringatan lain. Ya. Ada yang istilah hukum sipil, ada hukum tata cara ibadah. Nah, jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memperhatikan hal-hal yang besar di dalam hidup kita maupun hal-hal yang kecil. Hal-hal yang besar itu larangan-larangan. Misalnya, dia katakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta. Itu banyak larangan. Jadi ada larangan, ada himbauan, ya, ada perintah. Oke, kita akan lihat ada ayat-ayat yang sampai di hal kecil pun Tuhan mau atur kita. Iya, sampai di hal kecil. Jadi Tuhan itu sangat respect dengan manusia. Tuhan mau, ya, Tuhan mau supaya segala gerak-gerik kita itu diatur oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi jangan engkau pikir Tuhan itu ada di sorga, dia itu transenden, terlalu jauh dengan kita, sehingga tuh hal-hal kecil itu luput dari dia. Nah, jadi yang kita takut hanya jangan membunuh, jangan mencuri, ya kan? Itu hal-hal yang besar, yang berbahaya. Nah, tetapi Anda harus tahu bahwa Tuhan pun tidak mau yang jorok. Nah itu. Jadi malam hari ini kita akan bicara tentang hal-hal kecil yang terkadang kita ndak anggap. Orang yang ndak anggap itu Tuhan perhatikan. Ya? Padahal Tuhan perhatikan. Dan Tuhan mau atur. Ya? Dalam hal-hal yang orang langon bilang cara rai kok mau atur-atur. Ya? Orang langon bilang tuh cara rai. Artinya tuh nyala terlalu perlu kok mau atur. Nah, tapi Tuhan begitu. Tuhan Allah begitu. Saking dia cintai manusia, saking dia sayang tuh manusia,
Kita lihat itu di bangsa Israel. Saking dia sayang bangsa Israel, dia memberikan ketetapan-ketetapan, firman Tuhan, undang-undang, hukum, ya, supaya bangsa Israel hidup seturut dengan dia mau. Iya. Jadi apa yang kita bisa perlu pelajari malam hari ini tentang apa yang saya sudah ungkapkan, bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan hal-hal yang besar, masa depan, ya, rencana-rencana besar ke depan, berkat-berkat Tuhan. Bukan cuma itu, mujizat, sakit disembuhkan, bukan cuma itu. Tapi seperti saya katakan tadi, yang kecil pun Tuhan bisa perhatikan, Tuhan bisa himbau kita, ya. Seperti saya katakan tadi, lupa kita bilang tadi, cara rayo mar. Dia bilang itu no. Iya. Contoh yang ada ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mau orang yang jorok. Ya. Jangankan membunuh, mencuri, merampok, itu dosa. Ya. Tapi hal-hal yang jorok pun Tuhan tidak mau. Ada pada orang itu. Karena Tuhan itu bersih. Nah, ya. Tuhan yang mau orang Kristen itu jorok. Dia suka orang bersih, rapi, ya, indah, bersih, rapi, indah kelihatan. Itu tuh Tuhan. Nah, ada enggak ayat firman Tuhan yang menerangkan, yang bisa terangkan, bisa menjadi inspirasi bagi kita malam hari ini. Bisa jadi berkat tentang Tuhan itu memperhatikan hal yang detail, dan dia itu bukan Tuhan yang jorok. Mari saya baca untuk saudara. Dalam Ulangan pasal 23. Ulangan pasal 23. Ayatnya yang ke-12 sampai 14. Ada 3 ayat yang saya baca, ya. Dengar baik. Ulangan 23 ayat 12, 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Di luar, ya, perkemahan itu, di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Atau apa itu kada hajat? Buang air besar, BAB, beol. Coba lihat. Jadi di luar perkemahan itu harus ada bagimu tempat untuk BAB. Itulah Tuhan. Itu not orang lawan bilang cara rai, kan? Masa sudah yang sampai dibagi itu mau urus. Tapi itulah Tuhan. Ayat 13. Di antara perlengkapanmu, bayangkan sampai perlengkapan rumah tangga dia tentukan. Ini tompe Tuhan. Sampai detil dia tentukan. Dia mau lihat itu ada. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Sampai sekop yang kecil. Dia mesti anjurkan harus ada. Ya. Ulangan 23 ayat 13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. For apa itu ya? Dan apabila engkau jongkok kada hajat atau BAB, ya, beol, buang air besar, ya, haruslah engkau menggali lubang dengan itu skop dan menimbun kotoranmu. Bayangkan. Sampai di hal-hal mau pi BAB, mau pi buang air besar kok diatur. Itulah Tuhan kita. Dia bilang di antara perlengkapan, di antara perlengkapan rumah tangga mesti ada sekop kecil supaya kalau ngana mau pi beol, ngana mau BAB di belakang kemah, ngana mesti gale itu kongkal ngana so kelar beol, ngana mesti tutup dengan sekop. Bayangkan sampai di sedetail itu Tuhan anjurkan bangsa Israel. Kita
Tadi sore kita baca ini ayat, tatawa juga kita no. Bukan main. Ayat 14. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antara kamu, lalu berbalik daripadamu. Firman Tuhan bilang, Tuhan kata akan mengelilingi kemah, berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu. Dia kata mau berjalan di tengah-tengah perkemahan, dia masuk kiri kanan, dia berjalan ke tengah-tengah perkemahanmu dan melepaskan kata ini Israel dari dan menyerahkan musuh Israel kepada Israel. Kong Musa bilang di sini, sebab itu haruslah perkemahan itu bersih, jangan jorok. Haruslah ngoni rumah itu bersih. Jangan kata kong dia berjalan di kemah-kemah, kong dia lihat yang tidak senonoh. Apa yang tidak senonoh? Ada beol ndak sirang. Itu yang tidak senonoh. Kok bisa ya sampai di hal buang air besar, koknya ndak sirang? Dia peringatkan bangsa Israel. Karena bangsa Allah akan berjalan di tengah-tengah kemahmu. Dan dia mau lihat itu, ketika dia lihat itu kotoran, yang tidak ditutup dengan skop, jangan kata dia berbalik daripadamu. Bayangkan tuh trompet Tuhan Allah itu, sampai mau pi beol dia mesti ator. Luar biasa ini Tuhan, memang sampai di hal-hal kecil Tuhan mau suka ator orang, supaya orang tidak jorok. Amin. Bayangkan dia bilang, di antara perlengkapanmu, ayat 13, haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok untuk buang air besar, haruslah engkau menggali lubang dengan itu sekop dan menimbun kotoranmu itu. Aduh, cara rai kuah kita, kuah yang mau bilang kamari, Kang. Orang-orang Labuan mungkin bilang begitu, Kang, Tuhan, Kang. Kita Tuhan. Cuma kita rekod masalah mau pi buang air besar, mau pi WC, Tuhan mesti kasih didik buat orang. Itulah Tuhan yang nyadak jorok. Trompet Tuhan itu bersih. Amin. Nah, bersih itu bagian dari iman. Karena memang trompet Tuhan bersih. Jangan kata kong dia bajalang di rumah-rumah, kong dia lihat kata ada yang tidak senonoh ya. Terjemahan Indonesia itu dia pakai supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antara kamu. Hal yang kecil. Apa itu tidak senonoh? Ada kotoran di rumah. Ada buang air besar, nyandak sirang. Nyandak tambung. Sekarang so toilet semua. Sekarang so toto semua toto. Kloset semua. Mar dulu zamannya kami masih SD itu, mau pergi kalau WC so full, pergi di belakang itu bawa dodutu. Bawa dodutu kong tu tanah kasih lubang, kong beol di situ. Itu tak bukan rahasia yang begitu dulu. Tahun 70-an toh. Iya, jadi kalau semua PWC bawa dodutu. Bawa dodutu yang besar, dia kasih tumbuh beras, kong kasih runcing itu kan, itu runcing toh. Saya tajam kong kasih. Kasodol dong lubang, beol di situ. Kon tutup. Itu firman Tuhan. Mungkin kita berkata, masa cuma rekendeng tu masalah umpika belakang. Tuhan mesti urus. Ya, dialah Tuhan. Dia nemo bangsa Israel jorok. Dia nemo bangsa Israel tu kotor. Mesti rapi kata tu kemah-kemah. Nah itu. Coba lihat ya. Tuhan ingin Tuhan mau atur torang itu sampai di hal-hal yang kecil. Itulah Tuhan Dia mau atur torang sampai di hal-hal kecil. Sampai di WC itu dia mesti bilang mesti sirang. Sekarang istilah mesti sirang. Kalau dulu itu mesti tambung. Main kok. Dia bilang mesti ada skop kecil. Itulah Tuhan sangat memperhatikan kita. Amin.
Bahkan di hal-hal yang kecil pun Tuhan ingin supaya tolong taruh kira. Nah, itu banyak sekali. Tapi yang kita yang kita cuman di ontak itu adalah satu. Ayat 24. Ulangan 23 ayat 24. Nah, ini tentang babungkus. Tuhan tidak suka. Torang kote so makan kong babungkus lei. So makan balolo lai. Oh, Tuhan tidak suka. Jadi kalau ada orang mau tanya begini, di mana ada ayat firman Tuhan, so makan kong balolo lai kong Tuhan marah? Ada. Tuhan tidak suka. Coba lihat. Ulangan 23 ayat 24. Dengar. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu. Tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Ini boleh bungkus. Rupanya dari dulu Tuhan kasih aturan. Kalau mau makan, makan juga. Gitu. Kau jangan bungkus. Jangan kasih masuk di bungkusanmu. Oh, kita restuan alayana bukan main. Sampai di beol dia mesti ator, sampai di babungkus dia mesti larang. Ya, kecuali kalau tuan rumah kan. Kalau tuan rumah bilang, semua pulang kamu babungkus jauh sana kok. Oh, kalau mau suka babungkus, lihat jauh sana. Ika apa kamu mau bungkus? Ternyata kote, kalau nyandak suruh babungkus, jangan babungkus. Kita baca ulang firman Tuhan. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu. Tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Jangan kau sosmokol balololai. Ternyata kote itu menadopi istilah sosmokol balololai. Itu kote Tuhan tidak suka. Kalau orang tanya, mana tuh firman Tuhan yang mengatakan nih boleh tuh sosmokol kombalololai. Mana tuh firman Tuhan? Tunjuk sana. Ulangan 23 ayat 24. Dia bilang, mana kalau bajalang di kebun anggurnya orang sesama atau teman, makan sepuas hatimu. Jangan ngana babungkus. Ya, terkecuali katuk tuan rumah suruh orang babungkus. Babungkus yuk ke sana. Bawa aja tuh sisa. Markalnya ndak kote. Kamain tuh Tuhan. Jadi inilah Tuhan, dia suka mengatur orang dalam sampai di hal-hal yang kecil. Dia suka atur. Dia suka orang supaya ndak jorok. Sampai dia mesti bilang, di antara peralatan dapurmu itu, di rumahmu, di kemamu, harus ada skop kecil. Supaya kalau engkau pi buang air besar, gali lubang, kau mesti tambung tuh kotoran. Jangan sampai kalau kata ndak tambung, ya Tuhan datang berjalan di kemah-kemah, dia lihat tuh kotoran itu kan dia tumulu. Akhirnya kata dia berpaling dari bangsa Israel. Kita lain kali kok cara raiwo Yo tuh, atur joko kamar hukum, jangan membunuh. Atur juga kamar hukum, jangan mencuri. Ternyata Tuhan yang tidak begitu. Dia tidak hanya mengatur hukum-hukum yang besar, tetapi aturan-aturan yang kecil pun dia sangat perhatikan kepada bangsa Israel. Kita orang juga begitu. Amin. Nah, jadi Tuhan mau orang jorok. Ada firman-Nya, ada ayatnya. Tuhan tidak suka jorok. Iya. Dan Tuhan itu penuh etika dia. Dia pribadi yang beretika. Dia ajar ke bangsa Israel supaya bangsa Israel itu jangan sorodoh. Sosmokol balololai. Babungkus. Ini. Ada pengecualian. Kalau kata tuan rumah bilang, bawa jo itu mau busu kalau di sini. Bawa jo itu makanan, silakan ngana bawa. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, jadi jangan Anda pikir bahwa hal-hal kecil itu tidak bisa diatur oleh Tuhan dalam trompet hidup. Tuhan mengatur. Ya, sampai di hal-hal kecil. Dan Tuhan itu dia mendampingi bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Dia keluarkan peraturan-peraturan.
yang dikenal dengan hukum Taurat. Puji Tuhan. Jadi, mari orang-orang percaya, orang-orang beriman, torang hidup bersih. Amin. Mari orang-orang beriman, torang hidup beretika. Karena kote Tuhan senang kalau torang begitu. Amin. Nah, Tuhan atur. Iya. Nah, boleh makan sepuasnya. Jangan masukkan ke dalam bungkusanmu. Itu kok sama di jodi untuk bapak minta. Ya toh, bapak minta lebih. So makan ke bapak minta loh. Jadi biarkan orangnya nak pastiu orang pastiu juga. Kalau orang kita punya teman itu ketika dia memberikan kita berkat, dia bilang begini, pendeta kita kok nih mau tong gila. Waktu kita pendengar itu kita bilang betul karu. Ya? Istilah orang Languan itu kalau tukang baminta. Ada anak jomar ada baminta. Itu dia bilang tong gila. Nah kita pertama waktu dia baku inbox dia bilang, tak kok nih mau pendeta. Kalau kita itu kok dapat dari orang yang kontong gila. Nah jadi itu kata etika. Etika ya. Jangan kong torang udah so makan le kong torang bungkus, kecuali ada Tuhan rumah bilang bawa itu tuh mental pampaminta itu ya. Mental pampaminta itu ternyata membosankan. Haleluya. Makanya katu Tuhan bilang di sini boleh makan sepuas-puasnya anggur di kebun sesamamu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Tidak boleh. Ya. Tuhan sedang mengajar kita tentang etika, sopan santun. Yang pertama tadi, Tuhan mengajar kita untuk apa? Untuk tak baca kok satu. Tuhan itu mengajar kita supaya bersih. Kalau kata PWC dia sirang. Kong Tuhan ajar orang supaya jangan tong gila. Jangan kong sukasi le kong mau minta le. Itu memang kita renungkan itu. Ya. Ternyata ibu itu lagi nonton malam hari ini. Ya. Haleluya. Memang kekek betul saudara-saudara. Sodapa. So kasih akan. Kamu suka mau tambah lagi. Minta tambah. Tong gila. Memang kata itu juga dari Alkitab. Kalau mau makan, makan. Jangan ngana, jangan. Tapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Jangan. Ini boleh. Kalau sudah apa? Puji Tuhan. Jangan kau minta tambah lagi. Tak ada tertawa sekali waktu itu. Kong kita bilang betul Jokaro. Betul. Nanti kok kasih. Amin. Nanti kasih. Orang leka tuh kalau kasih. Iya toh. Dia rasa puas karena dia memberi. Karena yang dia ada kasih akan itu dapat sayang. Kayak teman harus dapat sayang teman hidup. Susah teman. Napa tak mau kasih akan dia? Napa? Senang toh si pemberi. Mari coba korek kong tu ada baterima itu kayak bilang apa? Soke dia subah minta ke kamar kita ini. Bikin pasti juga. Karena di Amsal juga ada bilang di situ. Jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu. Jangan ia bosan lalu membencimu. Itu ada di Amsal. Nah, jadi itulah Tuhan kita ya. Dia itu suka supaya orang bersih. Kedua, dia suka supaya orang itu beretika. Ada sopan santun. Kita orang dalam bergaul. Jangan bikin pasti orang. Ya, orang tak suka kasih akan berkat. Esok aku minta dia. Kita lah ada kita perlu boleh nak. Dia suka kasih akan sepatu. Anggo kayak di rumah dia bilang, bagus satu tas. Sudah hede tu tas, so banyak satu tas. Ngomong kita satu ya. So kasih akan satu. Mau kasih akan sepatu. Bagus, mahal.
Dah, dia sudah bawa sepatu. Esoknya dia sudah inbox. Kita ada lihat tuh tas di lemari, bagus-bagus. Bagaimana tuh orangnya pastiut begitu. Jadi, Tuhan mengajar kita tentang etika. Ya. Jangan bikin pasti orang. Lagi pula kalau orang hidup di dalam Tuhan, tidak perlu minta, Tuhan pasti kasih. Amin. Tidak perlu beriman bisa-bisa, Tuhan so kasih. Ya, itu kami alami. Ya. Nah, pokoknya tiba-tiba saja Tuhan munculkan berkat. Dari siapa? Tidak perlu pakai iman bisa-bisa. Ya, puji Tuhan. Jangkong jadi soalnya tidak ada etika. Kalau orang yang tidak ada etika, bikin pasti pe orang lain. Jadi ingat Tuhan mengajari kita bukan hal-hal yang besar saja, tetapi Tuhan mengajari kita hal-hal yang kecil. Ya. Hal yang kecil Tuhan ajar kita. Seperti yang sudah kita dengar malam hari ini. Ya. Yo, sudah semua setengah jam saya beritakan firman tentang Tuhan memperhatikan hal-hal yang detail. Oke, jangan jorok, harus bersih kata tuh kemah orang Israel. Jangkong Tuhan lihat tuh nyak senono itu, ada buang kotoran kotek, ada beol koteknya nak sirang, ada beol koteknya tambung. Tuhan kata mau berpaling, dia tutup idong kan? Kok dia berpaling? Ternyata Tuhan mencintai kebersihan. Dan Tuhan juga mencintai kesopanan. Sopan santun. Oke? Jadi kalau ada orang bertanya, di mana tuh ada ayat Alkitab nih boleh babungkus? Ada. Sosmokol balolo lai, masa itu nih boleh? Ada di Alkitab. Ada. Tunjuk sana ini ayat. Ya? Tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Tadi sore saya baca ini Alkitab, saya tertawa. Bahkan ketika giliran baca Alkitab saya tertawa. Bukan main tuh Tuhan. Orang Langwan bilang, woone, dare, cara raih dare kok mau kasih bilang kamar kami. Nah, sudah terang kok so tahu itu ya Tuhan, terang so tahu kok itu. Kalau mau PBAB harus sirang, harus tambung, terang so tahu kok itu Tuhan. Mar itulah Tuhan. Tuhan ingatkan lagi. Amin. Sampai di hal-hal kecil, Tuhan mau ingatkan orang semua. Jangan kontom pikir, hal-hal kecil itu luput dari pengamatan Tuhan. Orang kotor, Tuhan tahu. Orang yang tidak sopan, tidak beretika, rakus sorodo, wah tong gila. Tuhan tahu juga itu. Oke? Puji Tuhan. Saya mau sapa pendengar kata sudah bisa di radio kan, yang sudah menonton malam hari ini. Saya mau doakan, tapi saya mau sapa dulu. Selamat malam Ibu Christine Tandayu, keluarga Pinatik Tandayu. Salam untuk Pak Penatua. Ada Adelaide Ponto, Tony Wane, selamat malam semua ya. Andre Ratu, haleluya. Nelly Rumopa, ada Kenny Raunchen, makasih, selamat malam ya. Ada orang Hong Kong, Refli Silap. Nah, haleluya, Bu Rev. Tuhan berkati ya. Ada Nelly Rumopa dari Bitung. Ada Heri Asa, puji Tuhan. Selamat malam semua. Ada Lan Leni Mariska, ora. Ada Yola Mewengkang, Antoni. Selamat malam semua ya. Servin Malasai. Ada Yola Mewengkang, oh sudah ya. Ada Yermia Tengo, Pak Gembala, selamat malam. Ada Lydia Roti. Selamat malam semua ya. Ada Elsia Waani, Apin Pendong, ada Roli Farli. Oh, selamat malam Bapak Gembala KGPM yang ada di Batu Putih, Bitung. Bapak Gembala Farli, selamat malam ya. Ada sahabatku Stan Lisiar Gembala di Tenggarong. Malam Stan, memberkati. Ada Pak Gem. Ada Lika Masih orang Nongan. Ada Vanda semua Rori orang Nongan. Ada Walter Pauran Gembala GPD di Perumahan Sidoarjo. Malam, bos, apa kabar? Ya. Ada Bapak Gembala GPD Iton Timomor, Bapak Harli Wisang. Selamat malam, Bro Ai. Tuhan berkati semua selalu ya. Ada Gembala GPDI Kawilei Kauditan, Saudara Gembala Fani Sondak. Dan ada
Ibu dokter malam hari ini. Ada Ibu Dena, Ivon Turangan. Selamat malam. Wah, kemeke tuh aku. Wah, luar biasa ya. Betul kan firman Tuhan. Ya. Ada Miska Soriton. Ya. Ada Fritze Momongan. Ada David Charles Wotulo. Selamat malam semua ya. Mayfi Wibin Po Surentu. Ada Mei Kemantik. Selamat malam. Donald Tonde Sondak. Apa kabar ya? Ada ini jemaat GPD Raja Wali yang ada di Hong Kong. Ibu Cici Rawis Ratu. Apa kabar Ci di Hong Kong? Sehat-sehat, tetap kuat, tetap semangat. Suami di anak-anak di Kanonang luar biasa diberkati. Anak-anak sehat, tetap kuat melaksanakan tugas pekerjaan di negeri orang. Pahlawan devisa. Ada juga Seni Max Iko, Jevi Lomboan, ada Yusak Wulur, ya, ada Pitoar, Femi Kalalo, Tante Femi malam, Jane Irot Laluan, Fona Laluyan di Bali, siapa Kang? Itu Sesdena, puji Tuhan. Betul sekali itu, tongkila itu memastiukan sekali itu, ya. Luar biasa. Ferdi Mewengkang, ada Rifol Suban, Glorian Tipiri, ada Gembala di Poso, Rex Lahinda, ya, Fona Laluyan, ada rekan saya, Gembala GPDI Philadelphia Nabire, Papua, Bapak Gembala Markus Sujaro. Selamat malam Gus, Tuhan berkati ya. Salam untuk istri anak-anak, semoga terus diberkati Tuhan. Ada Panti Asuhan Eliana, Tonti Momor, Panti Asuhan sedang menonton juga. Yusak Ulur, David sudah tadi ya. Nivelia Mokalu, apa kabar? So di mana angko Nivelia? Masih Draringis atau so di luar daerah? Nah, ada Meki Walintukan, haleluya. Ada Kik Sumigar, Kiliftable. Kuda ini kan? Ini kuda pacu ini. Ada Vanli Rompas Bella. Puji Tuhan. Jadi teman-teman yang berkati Tuhan, sampai kita jumpa kembali dalam program live besok. Jadi setiap malam jam 9 Jokan. Setiap malam jam 9 kami mulai dengan firman Tuhan yang singkat setengah jam. Cuma setengah jam saja firman Tuhan. Apakah itu berbentuk pendalaman Alkitab atau berbentuk khotbah singkat? Oke ya, selamat malam juga ada Ibu Gembala GPDI Bethlehem Ratahan, ya, Ibu Mencirungkat. Tuhan memberkati. Om Bapak almarhum Gembala sudah senang di pangkuan Abraham. Puji Tuhan. Jadi nanti besok kita ketemu lagi jam 9 malam. Ya. Baik itu dalam pendalaman Alkitab maupun dalam khotbah singkat. Ya. Atau mungkin kesaksian. Puji Tuhan. Jadi saudara bisa inbox kami. Kalian bersaksi. Dan saya baca, kalau tidak mau disebut nama, kami tidak akan sebut nama. Tapi kalau mau kami sebut nama, kirim di WA, kirim di inbox, nanti kami baca dan kami angkat itu kesaksian dan cari jawabannya itu lewat firman Tuhan. Haleluya. Oke, tolong kalau bisa dibagikan ya. Dibagikan ini live, dibagikan ke teman-teman lain di grup-grup, silakan bagikan. Supaya juga bisa memberkati banyak orang. Supaya orang-orang supaya tahu jaga kebersihan dan tahu etika sopan santun. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Puji Tuhan. Sampai jumpa besok malam.